Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit sharing pengalaman saya selama menggunakan motor Yamaha All Fiction. Oke, nah ini motornya. Ini adalah motor saya penggunaan 10 tahun. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan apa saja yang pernah saya beli ya untuk spare partnya. Tetapi karena banyak ya spare part yang pernah saya beli, jadi saya hanya menerangkan yang tersisa saja ya. Ini adalah bekas-bekas spare part yang saya beli, teman-teman. Oke, yang pertama saya akan tunjukkan. Nah, ini adalah Kepro ya. Kepro, kiprok atau regulator rectifier. Nah, jadi ini adalah salah satu spare part ataupun komponen di motor Yamaha Fiction yang sangat penting, teman-teman. Karena kenapa? Karena si Kipro ini berfungsi sebagai pengecasan ya. Ibaratnya adapter ya, adapter cas di HP lah gitu. Jadi biar si aki motornya itu tetap mengisi ya, jadi harus si Kipro ini berfungsi dengan normal. Dan untuk harganya sendiri ini sekitar 250.000 ya. Ini adalah original, teman-teman bisa lihat di sini ada kodenya ya. Jadi si Kipro ini selain berfungsi untuk pengecasan di aki ya, jadi si Kipro ini dia berfungsi sebagai penahan ya, penahan tegangan di lampu depan. Jadi lampu depan di motor itu hampir semua ya, itu ditahan si tegangannya menggunakan si Kipro ini ya. Kalau misalkan Kipronya rusak, itu biasanya pasti akan berefek ke lampu depan yang cepat putus gitu ya. Itu kan banyak kasus si lampu depannya banyak putus, itu diakibatkan karena Kipronya udah jebol. Oke ya. Dan kenapa saya tunjukkan si Kipro ini ya, karena di motor All Fiction saya, nah ini itu pernah rusak dalam waktu 10 tahun, itu satu kali ya pernah rusak. Nah, jadi kerusakan di Kipro ini itu si motor mengakibatkan berebet, jadi susah digas, teman-teman. Motor hidup tapi susah digas atau nggak bisa jalan ya. Setiap kita gas dia mati lagi, nyala mati lagi ya, seperti itulah. Mungkin untuk teman-teman para pengguna motor Yamaha Fiction pernah mengalami hal yang sama, saya yakin ya. Ini saya beli di dealer ya. Jadi jangan kaget untuk teman-teman para pengguna Yamaha All Fiction kalau Kipronya rusak ya. Karena di beberapa grup Yamaha Fiction itu di bagian Kipronya pasti ya pernah mengalami kendala. Dan kerusakan di Kipro ini tanda-tandanya teman-teman ya, selain tadi ya berebet-berebet atau susah nyala ataupun sering mati, itu biasanya ada kode ya kedipan di dashboardnya. Oke, kita tunjukkan teman-teman. Nah, jadi untuk kerusakan di Kipro itu biasanya di bagian ini ya, di bagian indikator engine-nya dia menyala kodenya 46. Kalau misalkan saya nyalakan itu pasti muncul kode 46. Nah, itu biasanya si Kipronya mulai rusak, teman-teman. Oke, jadi si Kipro ini kalau misalkan sudah mau rusak itu di kode engine yang kan ada ya di motor Fiction, itu nyala kodenya 46 ya. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan muncul kode 46 itu biasanya Kipronya rusak. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ya, ini adalah filter udara ya, atau di sini filter saringan ya. Ini juga saya pernah ganti. Kalau misalkan si filter udara ini tidak kita ganti,
itu kan pasti ada kotoran yang mengendap di sini yang mengakibatkan suplai udara ke mesin itu akan menjadi terhambat dan tentu akan berpengaruh di performa mesin teman-teman ya. Jadi silakan dicek filter udaranya agar suplai udara ke mesin selalu bersih dan tidak terhambat ya. Tanda-tandanya si filter udara sudah mulai harus diganti, yaitu di sini sudah mulai kotor teman-teman ya, kelihatan kotor. Kalau kita misalkan benturkan ya, itu pasti akan keluar kotoran. Selanjutnya ada ini teman-teman ya, ini adalah di sini sudah dituliskan plat gesek kopling ya, atau plat kopling ya. Di sini plat kopling dari All Fiction ada 5. Oke. Jadi ada 5, tetapi ada satu kampas yang berbeda warnanya ya. Kalau yang lain itu warnanya seperti hitam ya di sini. Kalau yang satunya lagi dia berwarna hijau. Nah, yang pernah saya baca itu di buku panduan Yamaha All Fiction, itu kampas yang berwarna hijau. Nah, tentu yang ini itu disimpannya di tengah teman-teman ya. Jadi saya juga belum tahu alasan yang pasti kenapa si kampas kopling untuk yang warna hijau itu disimpan di tengah-tengah. Oke. Kemudian di sini juga ada apa ya namanya itu, yang nanti dikombinasikan dengan joder spring ya. Jadi untuk kampas kopling atau di bagian kopling Yamaha Fiction, All Fiction, itu ada kampas yang ukurannya kecil seperti ini. Ya, berbeda dengan Yamaha Scorpio, itu semua si plat koplingnya besar gitu ya, semuanya besar. Nah, untuk di Yamaha All Fiction itu ada satu kampas yang kecil seperti ini. Yang pernah saya baca itu katanya agar memudahkan untuk dinetralkan ya giginya. Kemudian untuk harganya sendiri ya, untuk kampas kopling atau plat gesek kopling itu untuk All Fiction harganya sangat mahal ya, sekitar 380 ribuan lebih ya. Dan biasanya para pengguna Yamaha All Fiction itu mengganti si plat koplingnya ini menggunakan dari plat kopling ini Scorpio ya, Yamaha Scorpio, karena harganya lebih murah. Kemudian pemasangannya itu biasanya hanya apa ya, hanya mengganti yang ininya saja teman-teman, yang kecilnya gitu ya. Karena kalau Yamaha Scorpio untuk koplingnya ya, untuk plat koplingnya itu besar semua ya. Ini harganya cukup mahal, kodenya 3C1 ya. Kemudian selanjutnya adalah ini teman-teman, gear set. Nah, ini dia gear set dari Yamaha ya. Kenapa saya menggunakan 1 PA, tidak menggunakan 3C1 ya, karena teman-teman bisa melihat sendiri untuk motor All Fiction saya sudah upgrade. Nah, di bagian pengeremannya, armnya gitu ya, atau kaki-kakinya lah, menggunakan Yamaha NVL. Kenapa saya ganti? Karena demi keselamatan teman-teman ya. Karena untuk Yamaha All Fiction itu yang belakangnya kan masih tromol. Nah, itu remnya kurang pakem. Jadi saya upgrade menggunakan rem cakram seperti ini. Nah, tentu ya harus menyesuaikan karena bannya juga ini kan ukurannya lebih besar ya. Kemudian gearnya ya, gear dari motornya juga saya gunakan gear dari Yamaha New Fiction. Nah, ini untuk rantainya teman-teman, rantai dari Yamaha New Fiction. Kemudian untuk gearnya ini saya akan buka. Nah, ini teman-teman ya, untuk gearnya itu menggunakan ukuran 43. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini ukuran 43, mereknya Sunstar. Nah, kalau misalkan teman-teman menanyakan apa gear
yang paling awet untuk motor Vixen. Nah, saya sarankan tentu ya yang original, mereknya Sunstar. Ini awet. Ini pemakaian ya bertahun-tahun, gearnya masih bagus teman-teman. Ya. Kenapa saya ganti? Ya karena rantainya ini sudah terlalu panjang. Jadi saya tidak bisa menyetel rantai ya karena sudah terlalu panjang. Tapi si rantai ini belum pernah putus teman-teman ya dalam penggunaannya. Jadi kombinasi ukuran gearnya itu yang depan itu ukuran 14, yang belakang 43 ya karena di motor saya itu bannya sudah ban ukuran besar. Oke, ya mungkin untuk di video kali ini dicukupkan sekian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.